pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Untuk sistem perekonomian sendiri, Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasaan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Baik, selanjutnya aku akan kasih tahu ke kalian mengenai sejarah kerajaan Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Sorosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Sorosawan sebagai ibu kotanya. Dia kemudian menggantikan namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Berikutnya, siapa itu Maulana Hasanuddin? Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1526, berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, tepatnya pada 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaan. Untuk peninggalan dari kerajaan Banten sendiri, yang pertama adalah Masjid Tagbiban. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan kerajaan Banten. Masjid ini memiliki komplek dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, Keraton Sorosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan kerajaan Banten. Ketiga, Benteng Betawi. Benteng ini merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Yang keempat, Vihara Alopecistes Parang. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Untuk masa kejayaan kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Kemunduran kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qahar. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang terpengaruh oleh gaya hidup barat dan bersahabat dengan VOC. Namun, kita juga harus mengetahui raja-raja yang telah berkuasa menguasai kerajaan Banten. Maka dari itu, simak penjelasan setelah ini. Jungle.